Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani Buamona dari kelas A3 Keperawatan semester 5 dengan NIM 2014-201143. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Nurse Julita Legi Escape MKes dengan mata kuliah Keperawatan Anak 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perioperatif care pada anak. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perioperatif care atau asuhan keperawatan perioperatif care. Perawatan yang diberikan sebelum, selama, dan setelah operasi ini terjadi di rumah sakit, di pusat-pusat bedah yang ada di rumah sakit, dan di layanan kesehatan lainnya. Yang selanjutnya adalah tujuan perioperatif care, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan yang baik dengan pasien atau tim bedah yang lain. Yang kedua, mengkaji, merencanakan, dan memenuhi kebutuhan pasien. Ketiga, memahami dan mengetahui daerah dan prosedur pembedahan. Keempat, mengetahui akibat pembedahan dan pembiusan yang dilakukan terhadap pasien. Yang kelima, mengobservasi kesulitan yang timbul. Keenam, mengevaluasi pengadaan, pemeliharaan alat, serta tindakan berkesinambungan. Yang selanjutnya, fase preoperatif. Di fase ini, yang pertama itu dinilai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi pembedahan dan diakhiri ketika pasien dikirim ke meja operasi. Peran perawat dalam fase ini yaitu penempatan pengkajian dasar pasien di tatanan klinik ataupun rumah, wawancara preoperatif, dan menyediakan pasien untuk anestesi yang diberikan pada pembedahan. Pengkajian pada fase preoperatif. Yang pertama, nursing history. Nursing history terdiri dari riwayat kesehatan, pembedahan sebelumnya, selanjutnya pengetahuan dan persepsi klien dan keluarga, selanjutnya riwayat pengobatan, alergi, dukungan keluarga, dan psikososio spiritual. Yang kedua, riwayat emosi seperti perasaan, konsep diri, body image, mekanisme coping. Yang ketiga, kepercayaan spiritual. Persiapan fisik. Yang pertama, status kesehatan fisik. Kedua, nutrisi. Ketiga, keseimbangan cairan dan elektrolit. Kelima, kebersihan lambung dan kolon. Keenam, pencukuran daerah operasi. Ketujuh, personal hygiene. Yang selanjutnya, pengosongan kandung kemih dengan memasang kateter bila perlu. Yang terakhir, latihan praoperasi. Persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent. Persetujuan ini sangat penting oleh karena itu terkait dengan aspek hukum, tanggung jawab, tanggung gugat, harus mengerti menyadari bahwa tindakan medis itu besar atau kecil, mempunyai risiko, maka harus menerima dari semua pihak. Baik pihak keluarga ataupun pihak rumah sakit atau tim bedah. Persiapan mental atau psikis. Yang pertama, membantu pasien untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dialami pasien. Kedua, memberikan penjelasan lebih dahulu sebelum setiap tindakan operasi. Selanjutnya, memberikan kesempatan pada klien dan keluarga untuk menanyakan tentang segala prosedur yang ada. Yang selanjutnya, kolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian obat-obatan, premedikasi, medikasi, dan untuk tindakan pasca bedah. Fase intraoperatif. Fase ini dimulai ketika pasien masuk atau pindah ke instansi bedah dan berakhir dan pasien dipindahkan ke ruangan pemulihan. Peran perawat dalam fase ini, pemasangan infuset, pemberian medikasi, intervensi, melakukan pemantauan kondisi fisiologi yang menyeluruh sepanjang prosedur pembedahan dan menjaga keselamatan pasien. Monitoring psikologis. Yang pertama, memberi dukungan emosional kepada pasien, berdiri di dekat klien dan memberikan sentuhan selama prosedur indikasi. Selanjutnya, mengkaji status emosional klien. Yang terakhir, mengkomunikasikan status emosional klien jika ada perubahan. Pengaturan dan koordinasi nursing care. Yang pertama, memanage keamanan fisik pasien, mempertahankan prinsip dan teknik asepsi. Tugas tim operasi. Tugas perawat steril yang pertama, mempersiapkan pengadaan alat dan bahan yang diperlukan untuk operasi. Yang kedua, memantau ahli bedah dan asisten selama prosedur bedah. Yang ketiga, membantu persiapan pelaksanaan alat yang dibutuhkan seperti jarum, pisau bedah, kasa, dan instrumen untuk operasi. Selanjutnya, perawat sirkuler bertugas yang pertama mengkaji, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi aktivitas keperawatan yang dapat memenuhi kebutuhan klien. Kedua, mempertahankan lingkungan yang aman dan nyaman. Ketiga, mempersiapkan bantuan kepada tiap anggota tim menurut kebutuhan. Yang keempat, memelihara komunikasi antar anggota tim di ruang operasi. Yang terakhir, membantu mengatasi masalah yang terjadi.
Post operasi, fase ini dimulai masuknya pasien ke ruang pemulihan atau recovery room dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik atau rumah sakit. Peran perawat dalam fase ini yaitu fokus pengkajian efek anestesi, memantau fungsi vital, serta mencegah komplikasi. Sekian video dari saya, terima kasih.